Ya, teman-teman yang sudah coba course .to.org ya, ini course mana saja nih yang udah dipilih ya? Udah coba belum semua kursusnya? Ini saya udah coba Freerider Express ya 2021, Course B 2021 ya, dan yang terakhir saya udah coba ini Unplugged Activities for K5 ya. Nah ini paling mudah, kursus yang dipakai untuk memahami coding bagi anak-anak ya, khususnya jenjang PAUD sampai SD ya. Kita coba klik lihat kursus. Oke, nah Unplugged Activities for K5. Nah ini sini ada beberapa materi yang banyak ya, tetapi jangan khawatir ini diselesaikan cepat saja ya, karena setiap unit itu, cuma beberapa aktivitas ya. Nah ini pertama ada 1 sampai ya 20 ya. Nah ini 20, ini dari masing-masing ini pelajaran pertama untuk TK sampai kelas 1 ya. Pelajaran 1 pemetaan bahagia ya. Nah ini bisa lihat rencana pelajaran, lihat rencana pelajaran. Oke, nah berapa waktu, tujuan pelajarannya itu apa saja ya. Nah ini dari 53 menit ini untuk pemetaan bahagia yaitu pelajaran pengaturan konteks ini menyatukan tim dengan tugas sederhana. Dapatkan verb ke buahnya. Siswa akan berlatih menulis instruksi yang tepat saat mereka bekerja untuk menerjemahkan instruksi ke dalam simbol yang disediakan. Ya. Nah, ini sebenarnya siswa itu ditujukan ini. Jadi siswa akan bisa mengartikulasi logaritma untuk tugas sehari-hari ya. Jadi bahasa bahasa pemrograman itu disampaikan ke siswa itu dalam kegiatan sehari-hari itu seperti apa. Baca sandi dan jalankan suatu program yang dibuat oleh orang lain. Kemudian identifikasi dan atasi bug atau kesalahan dalam instruksi yang berurutan. Terjemahkan algoritma dalam suatu program. Jadi di sini anak-anak TK ini atau sampai kelas 1 ini nggak harus langsung ke aplikasi. Jadi pemahaman algoritma dulu itu seperti apa. Jadi cara berpikir kritisnya mereka, cara nalar logikanya, urutannya itu seperti apa, ya. Nah, ini juga ada lembar kerja atau LKPD ya. Nah, ini semua ada di sini. Nah, nanti bisa metode pembelajarannya bisa dikelompokkan ya anak-anak ya, keren-keren. Oke, nah ini kosakatanya juga ada algoritma, daftar tahap untuk melakukan tugas, debug ya, memperbaiki masalah dalam suatu program. Program itu sebuah algoritma yang sudah dan menjadi sesuatu yang dapat dijalankan oleh mesin. Nah, ini juga ada panduan mengajarnya. Nah, ini ada pemanasan ya atau kalau di RPP itu pembukaan ya, dahuluan ya. Oke, jadi ada langkah-langkahnya untuk Bapak Ibu yang mau ngajarin anak-anaknya ya cukup mudah ya. Nah, kemudian di sini di dahuluan ini tips mengajarnya adalah ucapkan selamat dulu ya. Nah, menyelesaikan masalah atau menyelesaikan materi ini seperti apa. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu ya, jadi lakukan ini. Jadi sebelum siswa memberi Anda instruksi apapun, minta mereka untuk menggambarkan tujuan program. Nah, nanti diminta untuk anak-anak itu berjalan ke papan tulis dan gambar wajah tersenyum. Nah, hasil yang diharapkan ya meningkatkan siswa bahwa itu adalah praktik yang baik untuk mengartikulasikan tujuan dari hasil program yang mereka buat. Keren ya. Nah, ini kegiatan utama. Nah, lanjut ke kegiatan utama pemrograman Happy Maps. Ini ada aktivitas offline ya. Aktivitas offline itu seperti apa? Nah, nanti Bu atau bapak-bapak guru ya harus mencetak aktivitas offline-nya ya.
kita coba aktivitas offline-nya seperti apa. Nah, di sini ada panduan videonya, tetapi ini dibuat, bahasa Inggris ya. Nah, LKPD-nya seperti apa, Pak? Nah, ini ada LKPD, Happy Math Student Resource ya. Ini aktivitas unplug ya. Nah, ini coba Happy Math Card ya, ini card. Happy Math Cards ini diminta anak-anak untuk memilih arah ya. Nanti arah karakter ini atau muka ini untuk bisa dapatkan buah apel objek ini ya. Jadi dia harus pilih arah mana, ke kanan kah atau ke kiri, ke atas atau ke bawah ya. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang mudah. Nah, kemudian, ada 2 arah lagi ya. Mana sih mendapatkan pisang, jadi dia butuh 2 arah. Ini arah pertama, ini arah kedua. Jadi ini nanti dipilih ditempel di sini, kemudian nanti lanjut lagi ke atau mungkin nanti anak-anak suruh melingkari dulu yang pertama ya. Nah, seterusnya sampai nanti 3 langkah ya, 3 langkah dan sebagainya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat sekreatif mungkin ya untuk bisa membuat beberapa langkah ya. Nah, itu pelajaran pertama ya terkait dengan Happy Maps. Nah, terus ada Happy Map yang game potongan ya. Kita coba yang game potongan seperti apa sih? Nah, ini. Nanti anak-anak juga untuk mengolah, eee, motorik halusnya ya, Bapak Ibu guru juga bisa ini, gambar-gambar ini, karakter dan arahnya. Nanti anak-anak suruh digunting buahnya, nanti ditempelin lagi ya. Tempelnya di mana? Nah, nanti ditempel di sini ya. Kak, bisa motif lain nggak atau karakter lain nggak? Boleh silahkan, nanti bisa mungkin kendaraan atau buah-buahan ya, silahkan. Sesuai dengan konteks yang pelajaran yang mungkin Bapak Ibu ingin kenalkan ke anak-anak. Nah, kemudian nanti setelah itu ada feeling face. Feeling face itu untuk memberikan apa ya, perasaan anak-anak tentang pelajaran hari ini apakah keren, great, luar biasa, bagus-bagus aja, atau sampai perasaan anak tuh sedih, kesel gitu ya, confuse, bingung ya. Oke, eee, ini inspirasi ini kan diberikan kesudahan nanti penutupan. Nah,
Nah, ini contoh untuk pembelajaran yang sudah selesai. Kita kembali ke pembelajaran penutup ya. Nah, ini ada flash chat ya. Nah, mulai dari awal tadi tahapan 1 pemetaan bahagia. Nah, kita kembali lagi ya, plug aktifika 4K5 ya, di pelajaran 1 sudah selesai kita untuk mengulik atau mengeksplor pemetaan bahagia. Nah, gimana dengan pelajaran kedua? Nah, kita cek pelajaran kedua. Ini ada aktivitas offline-nya ya. Judulnya gerakan itu. Move it kalau bahasa Inggrisnya ya. Oke, kita coba aktivitasnya ya. Move it, move it. Nah, ini kita coba lihat dulu videonya. Ini videonya juga saya udah translatekan ke bahasa Indonesia ya. Ini juga singkat aja kayaknya. Sekitar 48 detik ya. Nah, ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa cetak ya LKPD-nya dalam bentuk A4 yang sudah disediakan nanti di mana untuk anak-anak mampu mempraktikkan arah mata angin ya ke utara, ke selatan ya. Jadi memahami bagaimana bentuk program itu. Nah, singkat saja. Oke, kita ayo lanjutkan. Nah, di sini juga sudah ada ya aktivitas unplug-nya ya. Nah, kita coba aktivitas yang pertama dulu, aktivitas petanya ya. Jadi untuk memberikan gambaran ke anak-anak itu bagaimana sih untuk menuju atau memahami arah mata angin. Nah, ini udah keluar lembar LKPD-nya ya. Jadi nanti Bapak Ibu ini semua ada LKPD, bisa disesuaikan, mau dipakai semua silakan. Ada map 12, map 34. Ini nanti dicetak saja sesuai dengan ukurannya 4x4 ya. Atau kalau kertasnya tidak ada gitu ya bikin garis saja pakai kapur ya. Kalau sudah nanti uh, ini akan contohnya ya misalnya yang start ya, anak-anak berdiri di atas kertas star. Nah, kemudian diminta untuk uh, membuat arah ya. Kalau ini ada ke arah Y itu berarti 2 langkah, berarti ada arahnya ke utara 1 langkah, kemudian ke barat 1 langkah gitu ya. Seterusnya. Ya, ini nanti untuk tugas kelompoknya ya, debugging untuk memberikan uh, pemahaman ke anak-anak masalah debug atau kesalahan pemrograman. Ya, itu aja, ini udah pada sampai ke tahapan 3 atau materi selanjutnya ya. Mungkin kita akan bahas nanti ya. Jadi pelajaran 1 kita sudah mulai, pelajaran 2 juga kita udah bahas ya. Tadi pelajaran 3. Nah, ini sebenarnya materinya singkat-singkat ya. Nah, kita coba gimana sih Pak pelajaran yang paling akhir itu seperti apa? Ya, jadi ada pelajaran sampai ke unit 20 ya, cerita ruang kosong. Nah, ini seperti apa? Nah, kita coba cek aja ya sebentar ya dengan aktivitas offline-nya seperti apa. Jadi untuk anak-anak kelas 5 sampai kelas 6 SD.
Oke, kita coba aja langsung ke aktivitasnya. Ada ini dalam bar kerjanya, diklik aja, sudah ada, nanti Bapak Ibu sesuaikan. Nah, seperti apa sih ini membuatnya? Nah, ternyata membuat blank space story ya, atau cerita-cerita kosong, atau membuat cerita-cerita pendek. Nah, nanti anak-anak langkah pertama membuat cerita ya, anak-anak kan suka membuat cerita. Cerita pendek aja, satu paragraf, 2 sampai 3 kalimat. Nah, langkah kedua, pilih 3 kata ya yang ada di kalimat tersebut, kemudian nanti dihapus atau tandai. Nah, langkah ketiga ini tandai 3 kata tadi yang dipilih ya. Misal di kotak, dikasih tanda kurung ya, di garis bawah ya. Nah, kemudian 3 kata itu nanti dimasukkan ke dalam kotak kecil ini ya. Misal di sini ya, ini ada objek ya, kemudian ada number ya, itu contohnya. Nah, ini sepertinya kalau mengarah ke coding tingkat tinggi ya, atau mahir, berarti ini adalah bagaimana nanti komputer membaca dataset ya, kata-kata yang menjadi istilahnya perbendaharaan kata komputer sendiri. Nah, ini kalau udah selesai di unit 20 tadi, ini Bapak Ibu bisa memperoleh sertifikat atau bahkan bisa disampaikan ke anak-anak ya. Nah, nanti silahkan masukkan saja namanya, nama Bapak Ibu atau nama anak-anak ya, untuk mendapatkan sertifikat kursus. Ya, ini juga kursus ini juga nanti bisa dibuatkan di kelas. Nah, nanti bagaimana membuat kursus ini untuk anak-anak, nanti kita coba bahas di periode selanjutnya ya, di konten selanjutnya. Thank you, selamat mencoba. Baik, selamat pagi. Ya, belajar lagi. Kemarin yang sempat